Kemarin-kemarin lagi heboh cerita tentang adanya sapi merah Yahudi. Nah, dari beberapa artikel yang kami baca sekilas, katanya tuh ada sekelompok orang Yahudi yang sedang mempersiapkan upacara pengorbanan sapi merah betina. Sapi merah betina ini katanya nanti bakalan dikorbankan atau dibakar sebagai bagian dari upacara persiapan pembangunan kuil ketiga di Yerusalem. Kuil ketiga ini rencananya bakalan dibangun di lokasi Temple Mount atau Bukit Bait Suci, Yerusalem. Nah, mungkin ada di antara kalian yang berpikir, oke, orang Yahudi kan cuma pengen bangun kuil mereka, terus masalahnya di mana? Masalahnya adalah kalau kuil itu dibangun berarti perang besar bakalan terjadi di wilayah itu. Soalnya kuil ketiga ini nggak bisa dibangun kalau masih ada bangunan lain di lokasi itu. Bangunan lain yang dimaksud tentu aja adalah Masjid Al-Aqsa, salah satu situs suci umat Islam. Tentu aja negara-negara Islam di sekitar wilayah itu nggak bakal tinggal diem kan. Selain ditentang oleh umat Islam, sebenarnya ide tentang ngebangun kuil ketiga ini juga ditentang oleh sebagian besar orang Yahudi. Kenapa? Karena menurut mereka, kalau kuil ketiga ini dibangun sekarang, itu bukannya membuat umat Yahudi senang. Justru ini membuat sebagian besar orang Yahudi malah takut. Loh, kok bisa mereka malah takut? Makanya, nonton videonya sampai habis ya. Dari kemarin-kemarin banyak banget dari kalian yang komen, "Kak, bahas sapi merah Yahudi dong." Sebenarnya kita pengen bahas ini secepatnya, tapi waktu itu kita tuh pengen nunggu waktu yang tepat. Maksudnya nunggu waktu yang tepat itu, kita tuh pengen nunggu apakah pengorbanan sapi betina merah ini tuh benar-benar dilakuin oleh salah satu kelompok Yahudi. Soalnya kalau kalian baca-baca di berita, ritual pengorbanan sapi merah betina ini katanya mau dilakukan pada periode Paskah Yahudi yang dimulai dari tanggal 22 April sampai 30 April kemarin. Tapi sampai saat video ini diupload di YouTube, kayaknya ritual pengorbanan sapi merah ini nggak jadi dilakuin. Dan kayaknya emang agak susah buat dilakuin. Kemarin sempat viral pembahasan sapi merah Yahudi karena konon katanya orang-orang Yahudi dari kelompok tertentu tuh udah berhasil mendapatkan sapi merah betina yang sesuai dan bisa dipakai dalam upacara penyucian. Tapi sebelum itu, kita bahas dulu konteks kenapa orang Yahudi tuh pengen banget nyari sapi merah. Jadi sapi merah ini tuh dicari karena sebagian orang-orang Yahudi tuh pengen bangun sebuah kuil yang dikenal dengan sebutan kuil ketiga. Kenapa disebut kuil ketiga? Karena sebelumnya di situ tuh udah pernah 2 kali dibangun sebuah kuil. Yang pertama adalah kuil Sulaiman atau Solomon. Kuil ini dibangun oleh Raja Sulaiman atau Solomon dan selesai dibangun pada tahun 957 sebelum Masehi. Tapi kuil Sulaiman ini kemudian hancur di tangan Raja Nebukadnezar kedua dari Babilonia tahun 586 sebelum Masehi saat dia menaklukkan kota Yerusalem. Habis itu kuil kedua dibangun sama orang Yahudi. Setelah mereka kembali dari pengasingan di Babel tahun 538 sebelum Masehi, selesainya tahun 515 sebelum Masehi. Kuil kedua ini dibangun ulang dan diperluas oleh Raja Herodes yang agung dari Yudea tahun 37 sebelum Masehi. Tapi kuil kedua ini juga dihancurin sama tentara Romawi tahun 70 Masehi. Sejak saat itu orang-orang Yahudi yakin kalau suatu saat kuil ketiga bakal dibangun lagi dan saat itu Mesias bakalan muncul dan membawa keselamatan bagi umat Yahudi. Jadi kuil ketiga ini bakalan dibangun di wilayah Bukit Bait Suci di Yerusalem, Temple Mount. Masalahnya orang-orang Yahudi saat ini tuh nggak boleh atau dilarang masuk ke kawasan Bait Suci itu karena mereka dianggap belum suci. Jadi Rabi Yahudi itu ngelarang semua orang Yahudi masukin kawasan itu karena secara ritual semua orang Yahudi saat ini dianggap belum suci. Takutnya orang-orang Yahudi ini bakalan gak sengaja nginjek bekas ruang maha kudus yang dulunya ada di sekitar wilayah itu. Jadi untuk mensucikan diri dan bisa memasuki wilayah bait suci, orang-orang Yahudi membutuhkan ritual penyucian. Jadi mereka tuh kudu menyucikan diri dulu. Ritual penyucian ini membutuhkan sapi merah betina atau kalau dalam versi Yahudi disebut parah aduma. Sapi merah betina ini dikorbanin, dibakar, terus abunya dipakai atau dicampurin sama air dan dibagiin ke orang-orang Yahudi sampai mereka bisa masuk ke kuil peribadatan.
Jadi itulah alasan kenapa orang-orang Yahudi tuh nyari keberadaan sapi merah ini. Sapi merah betina yang dipakai di ritual ini juga nggak boleh sembarangan. Ada kriteria khusus soal sapi merah betina yang kayak gimana yang cocok buat dijadiin pengorbanan. Yang pertama, sapi betina ini beneran harus berwarna merah dari ujung kaki sampai ujung kepala. Nggak boleh ada sehelai rambut atau sehelai bulu pun yang berwarna lain. Warna merah di sini bukan maksudnya berwarna merah terang gitu, shocking red, merah cabe, enggak. Warnanya tuh agak kecoklatan. Kan nggak mungkin juga ada sapi yang warnanya merah cabe gitu ya, merah terang di dunia ini. Kalau ada mungkin bakalan jadi keajaiban dunia. Yang kedua, sapinya itu harus berumur 3 atau 4 tahun, atau bisa juga lebih tua dari itu. Yang ketiga, sapinya harus bebas dari cacat atau penyakit, baik di dalam tubuh maupun di luar tubuh. Yang keempat, sapinya harus belum pernah dipakai dalam kegiatan apapun, kayak bajak sawah dan lain-lain. Nyari sapi betina merah dengan ciri-ciri yang disebutin tadi, pasti susahnya minta ampun. Bahkan dalam catatan Mishnah atau hukum Taurat lisan disebutin bahwa sejak orang Yahudi masih beribadah di Tabernakel atau kemah pertemuan di zaman Nabi Musa sampai kehancuran Bait Suci kedua tahun 70 Masehi, sapi merah yang bisa dikorbanin itu totalnya cuma ada 9 ekor. Artinya selama ribuan tahun orang Yahudi cuma ngelakuin 9 kali pengorbanan sapi merah. Dan menurut Rabbi Maimonides, salah satu rabi atau pemuka agama terkenal di Yahudi, sapi merah ke-10 kemungkinan muncul dan bisa dikorbanin hanya pada saat Mesias akan muncul. Makanya kemunculan sapi merah kemarin itu benar-benar bikin orang penasaran sekaligus khawatir. Mereka tuh khawatir apakah ini pertanda kalau kita bakalan memasuki masa mesianik atau gimana. Dan mungkin banyak orang yang nggak tahu kalau sebelumnya tuh udah pernah muncul juga sapi merah betina yang dianggap cocok buat dipakai dalam ritual pengorbanan. Sapi merah betina ini muncul tahun 1996. Ceritanya, pada Agustus tahun 96, lahirlah seekor anak sapi merah di sebuah peternakan yang letaknya di luar kota Haifa, Israel. Para pemuka agama Yahudi penasaran sama berita ini, dan salah satu rabi pergi ngeliat langsung anak sapi ini. Betul, anak sapi ini berwarna merah. Kemudian dikasih nama Slil, atau kalau diartikan namanya menjadi Melody. Kalau ngomongin Melody, inget anggota girl band ya? Kita sebut aja sapi ini dengan nama Melody. Mukanya Melody muncul. Melody ini kemudian dianggap sesuai dengan syarat sapi merah betina dalam kepercayaan Yahudi. Para rabi ini kemudian ngabarin nih penemuan anak sapi merah di berita-berita. Dan tentu aja ini jadi viral di masanya. Kalian bisa cari di Google dengan kata kunci Holy Heifer from Haifa. Dan disitu bakalan muncul artikelnya. Karena ini viral, akhirnya banyak orang yang datang dan pengen ngeliat keberadaan sapi merah ini. Pokoknya warga Israel waktu itu tuh ngerasa bangga karena udah ratusan tahun lamanya mereka menanti kelahiran sapi merah di Israel. Dan hampir sama kejadiannya di tahun ini, berita tentang adanya sapi merah Israel tahun 96 bikin komunitas muslim jadi waspada. Mereka takut kalau Al-Aqsa bakalan dihancurkan untuk pendirian kuil ketiga. Sedangkan sebagian orang Yahudi menginginkan kuil ketiga segera dibangun. Tapi para pemuka agama Yahudi pada saat itu, tahun 96 sepakat kalau belum waktunya untuk mendirikan kuil ketiga ini. Pokoknya keberadaan anak sapi merah ini udah bikin orang-orang jadi tambah khawatir akan adanya konflik agama yang besar. Tapi untung aja sih anak sapi merah ini kemudian tumbuh besar dan satu persatu rambutnya berubah warna. Di ekor anak sapi itu muncul rambut putih, alisnya jadi warnanya kehitaman. Secara otomatis anak sapi ini nggak bisa dipakai dalam upacara pengorbanan. Kemudian di tahun ini ada lagi rumor tentang adanya sapi merah betina ini. Sapi merah betina di tahun ini katanya berasal dari Texas, Amerika Serikat, dan udah tiba di Israel sejak akhir tahun 2022 kemarin. Untuk detailnya mungkin udah sering ya dibahas sama YouTuber-YouTuber lain. Tapi intinya sapi merah betina berjenis Red Angus yang jumlahnya 5 ekor ini katanya bakalan dikorbanin dalam ritual penyucian umat Yahudi. Ritual penyucian dan pencarian sapi betina ini dilakuin sama komunitas kuil ketiga dan Institut Kuil di Yerusalem. Dan menurut info yang kami baca dari artikel Al Jazeera, rencana ritual pengorbanan ini didukung oleh Kementerian Urusan dan Warisan Yerusalem Israel.
Ritual pengorbanan sapi merah ini rencananya dilakuin di Bukit Zaitun, gak jauh dari Bukit Bait Suci. Di Bukit Zaitun inilah dipercaya umat Kristiani dan juga Yahudi sebagai tempat turunnya Mesia. Ritual penyucian pembakaran sapi merah ini bakalan dilakuin di Bukit Zaitun, yang dimulai dengan penyembelihan sapi merah di atas altar. Terus darah sapi ini dipercikin ke arah bait suci sebanyak 7 kali. Setelah itu, jasad sapi merah betina ini kemudian dibakar di atas tumpukan kayu bersama dengan wol merah tua, tanaman hisop, dan kayu cedar. Abu dari pembakaran sapi merah ini bisa dipakai untuk penyucian dengan cara dicampur dengan air yang berasal dari sumber mata air, kayak yang ada di kolam Siloam di Yerusalem. Di zaman dulu, yang ngambil air dari kolam Siloam ini cuma boleh anak-anak yang suci. Maksudnya apa? Maksudnya anak-anak yang semenjak lahir itu udah dijaga dan dibesarin dalam wilayah tertentu dan tidak pernah terkontaminasi atau bersentuhan dengan mayat orang yang udah meninggal. Nah, menurut penelitian seorang profesor dari Universitas Bar Ilan, abu hasil pembakaran 1 ekor sapi merah yang dicampur dengan air itu bisa dipakai sebanyak 660 miliar kali untuk pemurnian seorang Yahudi. Dan kalau orang Yahudi itu udah ngelakuin pemurnian, maka mereka secara ritual udah bisa masuk ke dalam Bukit Bait Suci dan melakukan ibadah di sana. Selain itu, pembangunan bait suci ketiga atau kuil ketiga juga secara teknis bisa dilakuin karena mereka udah murni. Seenggaknya itulah rencana dari sebagian kelompok Yahudi kemarin. Tapi kayak udah disebutin di awal tadi, rencana ini ditentang sama sebagian orang Yahudi dan tentu aja orang Islam. Kalau dari sudut pandang Yahudi, katanya mereka nggak setuju kalau pembangunan kuil dilakuin sekarang. Karena sebagian orang Yahudi berpendapat pembangunan bait suci hanya bisa dilakukan ketika Mesias sudah datang. Dan Mesias sendirilah yang menentukan soal kapan pembangunan kuil ketiga ini bakal dilakukan. Pembangunan kuil ketiga ini menurut tradisi Yahudi Ortodoks harus dilakukan tepat di lokasi di mana dulunya dibangun bait suci yang pertama. Dan ini nggak bisa dilakukan karena di wilayah itu berdiri kompleks Masjid Al-Aqsa dan juga Dome of Rock atau Baitul Maqdis atau Kubah Syakra. Dome of Rock ini dianggap penting dalam kepercayaan Yahudi, Kristen, Islam. Di tempat itulah dipercaya sebagai tempat pertama yang Tuhan ciptakan. Lalu dipercaya juga sebagai tempat Adam dibuat, juga tempat Kain membunuh Abel. Kalau dalam Yahudi dan Kristen, di tempat itulah Abraham membawa Ishak buat dikorbankan. Orang Yahudi juga meyakini kalau tempat itulah di mana Tuhan tinggal. Teman-teman Muslim juga pasti tahu kalau Nabi Muhammad naik ke langit melalui Masjid Al-Aqsa dalam peristiwa Isra Miraj. Pokoknya, Bukit Bait Suci ini dianggap sangat penting bagi ketiga agama tadi. Makanya pembangunan kuil ketiga kayaknya agak susah buat dilakuin di masa sekarang. Dan meskipun rencana ini didukung sama orang-orang evangelis Kristen Amerika, tapi nggak sedikit juga yang menentang hal ini. Jadi kesimpulannya, ritual penyucian sapi merah itu emang ada dalam kepercayaan Yahudi dan Kristen. Bahkan ditulis di kitab Bilangan ke-19 dan juga kitab Taurat dan Talmud. Tapi kalau bicara soal pembangunan kuil ketiga, kayaknya ada banyak perdebatan soal hal ini. Beberapa kalangan baik dari Yahudi maupun Islam takut kalau rencana nekat pembangunan kuil ketiga justru malah membuat situasi di wilayah itu makin kacau. Dan kalau itu benar terjadi, bisa-bisa Bukit Bait Suci jadi wilayah perang dan kemudian hancur. Dan balik lagi yang menderita justru ketiga agama tadi. Kalau di Kristen ada yang berpendapat kalau kuil ketiga ini dibangun, yang datang nantinya malah Antichrist dan memasuki kuil ketiga ini mengaku sebagai Tuhan. Lalu Yesus bakalan turun dan menghancurkan kuil itu dan mendirikan kuil keempat. Please correct me if I'm wrong. Selain itu, kita juga masih nggak tahu apakah sapi merah betina yang ada sekarang tuh beneran sesuai atau enggak. Soalnya kejadian ini tuh pernah terjadi juga di tahun 1996 yang ujung-ujungnya malah zonk. Gimana kalau menurut kalian? Apakah adanya sapi merah ini tuh pertanda kalau bentar lagi bakalan kiamat? Atau mungkin kalian punya pendapat lain? Oke, segitu dulu yang bisa aku sampaikan tentang sapi merah betina yang lagi viral kemarin. Kami mohon maaf kalau ada salah dalam penafsiran, karena kami berupaya semaksimal mungkin untuk meresearch hal ini. Kalau misalnya ada yang mau di-request, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditambahkan, komen aja di kolom komentar dengan saling
menghormati dan menjunjung tinggi asas kesopanan. As always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye!